Di tengah sorotan lampu stadion, Zlatan Ibrahimovic pernah berdiri sebagai pahlawan sekaligus sosok kontroversial. Salah satu momen paling kelam terjadi ketika ia dituduh sengaja mencederai Rafael van der Vaart, sahabat sekaligus rekan satu timnya di Ajax. Insiden yang bukan hanya memecah ruang ganti, tetapi juga mengubah arah karirnya selamanya. Bagaimana mungkin seorang anak imigran dari pinggiran Malmö yang tumbuh dalam lingkungan keras penuh konflik berakhir menjadi bintang dunia dengan reputasi sebesar itu, namun tetap dibayangi pertanyaan tentang sisi manusianya? Untuk menjawabnya, kita harus menelusuri kembali perjalanan Zlatan dari jalanan Rosengård, tempat di mana segalanya dimulai. Bab 1. Dari jalanan Rosengård menuju arena profesional. Masa lalu Zlatan dimulai di Rosengård, sebuah distrik keras di Malmö, penuh imigran dan tekanan sosial. Lahir dari ibu berkebangsaan Kroasia dan ayah keturunan Bosnia yang sering mabuk, dia tumbuh tahu bahwa dunia menuntut lebih darinya dan dia menuntut lebih dari dirinya sendiri. Walau kecil dan merasa berbeda, Zlatan menemukan pelarian dalam bola yang melambungkannya meski tinggal di kawasan pinggiran dan tumbuh dalam suasana tidak ramah. Dalam autobiografinya, dia mengenang perlakuan guru yang memaksanya melatih huruf S, pengalaman yang menyakitkan namun memicu marakahnya keinginan membuktikan diri. Pada usia remaja, dia bergabung dengan tim lokal Balkan. Saat turun bench dalam pertandingan bawah 12 tahun, Zlatan mengubah segalanya. Dia masuk saat tim tertinggal dan mencetak 8 gol, semua gol dalam kemenangan spektakuler. Momen itu menyalakan api ambisi. Dia bukan hanya ingin bermain, dia ingin menjadi paling dominan. Kecepatan, teknik, dominasi fisik, semua sudah terlihat sejak dini, menandai perjalanan luar biasa yang akan menantinya. Bab 2. Kebangkitan di Eropa dan eksplorasi keuntungan. Dari sana, karier profesionalnya dimulai di Malmö FF. Pada tahun 1999, dia memulai debut sebagai pemain senior, tumbuh cepat dalam sistem klub lokal. 2 tahun kemudian, Ajax menggayatnya sebagaimana bakatnya tak tertahankan. Bersama Ajax, ia merebut 2 gelar Eredivisie, membuktikan dirinya sebagai penyerang paling menjanjikan di Eropa muda. Setelah itu, ia pindah ke Juventus pada 2004. Di situ, kariernya memasuki fase berkembang pesat. Tekniknya dipoles, mentalitas kompetitif dikukuhkan. Ia menyebut diri menjadi mesin, sebuah pernyataan terhadap profesionalisme dan keteguhan yang lahir dari perjuangan dan tekad tinggi. Bab 3. Konflik internal dan titik balik. Tahun 2004 menyimpan belitan emosi dan konflik. Dalam laga persahabatan antara Swedia dan Belanda sebagai bagian dari persiapan Euro, Zlatan melakukan tackle yang membuat Rafael van der Vaart cedera parah. Van der Vaart menganggap itu tindakan sengaja, menuntut penjelasan dan permintaan maaf. Zlatan menanggapi dengan kata kontroversial. "Jika kau menuduhku lagi, aku akan mematahkan kedua kakimu, dan saat itu, aku benar-benar akan sengaja." Konflik itu menciptakan perpecahan di dalam tim dan memicu transfernya ke Juventus beberapa hari kemudian. Van der Vaart kemudian menyatakan rasa hormat, mengenang ego muda mereka berdua. Konflik itu, katanya, merupakan akibat puncak benturan kepribadian di masa muda. Namun kini, kedua pemain telah berdamai, mengenang masa itu sebagai bagian dari perjalanan menuju kematangan. Bab 4. Kejayaan di klub besar Eropa hingga Amerika. Setelah Juventus, Zlatan bergabung dengan Inter Milan, meraih 3 titel Serie A secara beruntun. Selanjutnya, ia pindah ke Barcelona dalam transfer mahal. Sekilas gemilang, namun hanya bertahan musim tunggal. Ia lalu kembali ke Italia, bermain bersama AC Milan, dan membawa mereka meraih titel Serie A pada musim debut. Karirnya terus bersinar saat pindah ke Paris Saint-Germain. Zlatan menjadi tonggak dominasi PSG, memenangkan 4 gelar Liga 1 berturut-turut, mencetak banyak gol, dan menjadi pencetak gol terbanyak klub saat itu. Selanjutnya, ia menjejakkan kaki di Inggris, bergabung dengan Manchester United, meraih beberapa gelar domestik, dan terutama kemenangan di UEFA Europa League. Setelah itu, ia merantau ke MLS bersama LA Galaxy, pindah kembali ke AC Milan pada 2020, dan menjadi bagian dari kesuksesan mereka meraih titel Serie A pada 2022. Sepanjang karir,
Dia mencetak lebih dari 500 gol dan meraih lebih dari 30 gelar. Sangat jarang terdapat pesepak bola dengan prestasi lintas liga seperti itu. Namun, gelar Liga Champions tetap jadi mimpi yang belum tercapai. Ia mendekati, tapi belum pernah menjuarainya. Bab 5. Warisan, legenda, dan kenangan abadi. Kini, Ibrahimovic diingat bukan hanya sebagai penyerang hebat, melainkan ikon yang mewakili keberanian seseorang yang tumbuh berbeda di masyarakat konformis. Ia menantang norma, sering memicu kontroversi, seperti saat mengambil tendangan penalti meski bukan yang ditunjuk, perbuatan yang tidak norma bagi kultur Swedia, namun ia tetap menginspirasi generasi muda, terutama mereka yang berasal dari latar serupa baginya. Setelah pensiun, penghormatan pun datang. Malmö mendirikan patung perunggu setinggi 3 meter yang menggambarkan Zlatan berdiri di atas bola dunia, simbol dari kepercayaan diri dan dominasi global. Namun, patung itu sempat menjadi sasaran vandalisme, diwarnai dan rusak karena beberapa pendukung merasa dikhianati setelah dia menjadi co-owner klub rival. Patung tersebut kini diperbaiki, menunggu penempatan kembali yang layak, menjadi lambang ironi antara cinta dan kontroversi yang selalu menyertainya. Terakhir, warisannya terekam dalam film dokumenter serta autobiografi. Buku pertamanya, I Am Zlatan Ibrahimovic, terbit pada 2011 dan melejit secara komersial. Ia menceritakan masa kecil pahit, ambisi membara, dan karir luar biasa. Film I Am Zlatan dirilis pada 2021, sementara dokumenter Becoming Zlatan mengungkap fase awal perjuangannya menuju pemain top dunia.